Adu data debat capres dialog kita lanjutkan kembali di studio masih bersama Hermawan Sulistyo dari LIPI dan melalui sambungan telepon masih ada Didi Irawadi Samsudin dari BPN dan juga ada Aceh Hasan Sazili dari TKN. Kang Aceh, ini kalau kita bicara, halo, Kang Aceh, terputus. Oke. Mas Kiki, ini kalau kita bicara soal debat capres yang semalam, tadi disampaikan juga sebetulnya kalau menurut Didi Irawadi, itu banyak sekali data-data sumir yang disampaikan oleh Jokowi. Bahkan tadi kalau di awal juga kita bahas soal pertanyaan soal tebu, jawabnya soal jagung. Nah ini apa yang terjadi kalau menurut Anda? Apakah memang ini adalah sebuah strategi atau sebetulnya ini ada satu penguasaan data yang kurang cermat di antara kedua calon presiden ini atau bagaimana? Enggak, kalau jawaban-jawaban dari Pak Jokowi saya kira agak lebih strategis gitu ya. Kenapa jawabnya jagung, bukan jawabnya langsung tebu, gula gitu ya. Padahal yang disebutin pertama gula itu pasti tahu strategis gitu. Cuman tahu bahwa di situ bermasalah sebetulnya. Iya. Cuman yang kedua, kalau data sumir menurut saya enggak lah. Ya, data itu sangat komprehensif. Hanya masalahnya data itu nggak ada beberapa yang memang bukan hoax tapi salah gitu. Tadi udah disebutin data soal impor, terutama masalah pertanian gitu ya. Nah, kalau data infrastruktur saya kira enggak lah, sumir dari mana? Oh, angkanya kan semua orang juga tahu bahwa ada jalan yang baru, ada yang diperbarui gitu. Saya selalu ngasih contoh kalau jalan utama yang paling panjang di Indonesia, sekarang nggak paling panjang lagi, tapi jalan utama adalah Pantura. Itu yang dibangun sejak Dendels. Sejak zaman Dendels, karena orang Indonesia itu menghargai sejarah. Jadi jalan itu nggak pernah dilebarin, gitu. Tetap dibiarkan seperti itu, gitu. Nah, oleh Jokowi ini dibuat tol, dipotong-potong, yang diperbaiki, di sebagian-sebagian, jadi menjadi jalur utamanya. Nah, kalau itu udah pasti orang nggak bilang ya bukan jalan baru, ya memang bukan jalan baru, gitu. Tapi kan perbaikannya itu, dan itu termasuk ke dalam prestasi pemerintahan yang memperbaiki itu. Nah, iyalah, sekian presiden nggak dibetul-betulin. Jadi rupanya presiden-presiden sebelumnya kan pengagum sejarah ini, senang dengan Dendels, jadi jalannya dipelihara terus nggak pernah dilebarin. Nah, itu baru satu contoh ya. Ada banyak data yang lain. Saya kira yang agak kurang disentuh adalah, bukan disentuh ya, diperdalam statistik mengenai dampak lingkungan. Kalau Pak Prabowo ngejar itu terus, ada advantage, ada disadvantage-nya dia juga. Kenapa? Dia kan salah satu pelaku ekonomi yang berkaitan dengan problem hutan itu, gitu, dengan hutan, dengan ini. Gitu. Jadi dan itu menurut Anda itu sengaja tidak dijadikan amunisi karena memang takutnya juga itu akan menjadi akan backlash kan kembali gitu. Dan Pak Jokowi diamankan, dia nggak perlu menjawab yang kaitannya dengan orang kuat lah, dengan kelompok yang kuat segala macam. Kalau Petral disodorkan sebagai contoh, Petralnya kan udah bubar, meskipun jaringannya pasti tetap masih main gitu. Tapi sebagai satu kelompok kekuatan bisnis kan sudah resmi udah nggak ada lagi. Ya sudah nggak ada lagi gitu. Nah, kalau ini melebar ke yang lain-lain, Pak Jokowi kan juga akan kedodoran gitu, karena banyak loopholes di sana. Nah itu dia pertanyaannya. Ketika banyak loopholes di sana, ketika banyak sebetulnya yang bisa dijadikan amunisi yang menurut nggak dipakai. Mas Didi itu tidak dipakai. Memang nggak dipakai. Saya lihat ini Prabowo tahu gitu, tahu dia. Kenapa nggak dipakai itu? Kenapa menurut Anda? Kalau menurut saya dia udah lempar handuk. Semua survei nggak ada yang menang kok. Nah, hitung-hitungan internal aja antara 1 sampai 6% kalah, tetap kalah.
meskipun tipis gitu ya. Kalau tipis kan kalau berdasarkan survei, berdasarkan margin of error-nya bisa ini kan naik turun sebetulnya kan Mas Kiki kan? Iya, tetapi kalau seluruh survei yang lain dia kalah, terus survei terus hitung-hitungan internalnya juga tetap kalah meskipun marginnya kecil gitu. Ya sudahlah, apa yang harus dilakukan? Artinya boleh saya katakan gini, debat Pilpres yang semalam itu sebetulnya meskipun Prabowo tahu tapi sengaja tidak digunakan begitu? Karena memang dia sudah Kalau lihat sikap Jokowi terus dan dia tegaskan saya tidak takut dengan siapapun, dia nggak punya kartu yang lain akan dibuka lebih banyak, bukan hanya soal tanah, tapi juga soal aset-aset yang lain, soal harta kekayaan gitu. Jadi bukan soal waktu yang tidak cukup ya? Waktu yang tidak cukup, Jokowi kan waktunya sama. Nah, kalau Prabowo nggak cukup, Jokowinya juga pasti nggak cukup. Cuman ada catatan saya, Jokowi kelihatan tiap kali mau ngomong itu awalnya ya nggak pede. Agak ragu, ya. Ragu, bahkan ada jeda gitu. Ada jeda, kadang begitu suruh mulai kelihatan masih mikir dulu gitu ya. Kelamaan itu maksudnya kurang bung begitu. Jadi padahal dia menguasai data. Gitu. Ini menarik. Kang Kiki, Kang Didi, halo. Ya, saya jawab ya. Ya ini juga saya menarik sebetulnya. Kalau ini banyak dipotong nih, jadi kurang adil juga. Jadi begini, bagi Demokrat kepentingannya adalah kita bicara kebenaran ya. Apapun saya nggak peduli mau dibuka Pak Jokowi apapun, tapi data-data yang disampaikan itu sangat-sangat sumir ya. Tadi mengenai jalan negara yang ternyata bisa silakan diuji di kampus ya, menyambut infrastruktur ini itu sejak zaman Presiden Soekarno ada kok sebesar itu. Lalu juga soal lingkungan yang dikatakan oleh Pak Jokowi tidak ada kebakaran hutan. Data menunjukkan justru dalam 3 tahun terakhir itu tetap terjadi kebakaran hutan dan langsung semalam itu dibantah oleh Greenpeace ya, oleh Greenpeace dari malam. Jadi saya kira begini ya, debat ini apa yang disampaikan Pak Kiki tadi bahwa ada yang takut dan sebagai dibuka itu pun harus diuji saya pikir. Kalau bagi Partai Demokrat nggak peduli. Betul. Yang penting kebenaran adalah kebenaran saya pikir. Baik ya, saya setuju. Itu akan menarik manakala kebenaran yang disampaikan ya. Kalau nanti saling ungkapkan kebenaran di kubu 01 pun ada yang bisa kalau yang diasumsikan Pak Kiki ya di lingkaran Pak Jokowi pun mungkin saja ada yang bermasalah dengan lingkungan, dengan dengan AMDAL dan sebagainya bisa saja. Saya setuju itu Kang Didi bahwa memang informasi itu harus dibuka untuk rakyat. Tapi permasalahannya terus kemudian kalau memang dikatakan bahwa Prabowo itu kurang waktunya, sementara Jokowi juga punya waktu yang sama. Nah ini kenapa menurut Anda? Gimana? Ya, kalau saya setuju bahwa informasi ini memang harus dibuka. Sebetulnya rakyat juga perlu tahu, perlu kenal siapa Prabowo, siapa Jokowi, dan siapa mereka yang ada di dalam timnya. Gitu. Saya juga mengharapkan itu. Tapi ketika misalkan ada hal yang sebetulnya bisa dijadikan amunisi bagi Prabowo, kenapa tidak dilakukan? Kalau misalkan masalahnya waktu, kedua capres ini punya waktu yang sama. Jadi begini itu saya nggak mau yang asal Bapak senang ya. Itu harus dievaluasi. Memang harus dievaluasi ya. Pada Demokrat justru berada di sini tidak mau lalu semua yang disampaikan Pak Prabowo dan Sandi itu kita anggap udah bagus. Justru ini yang harus diperbaiki. Pada saat ada kesempatan kita evaluasi ini karena kita sampaikan padahal banyak amunisi yang bisa kita sampaikan. Tetapi kok tidak keluar tadi malam itu akan kami pertanyakan gitu loh. Karena ini untuk meluruskan menepis data-data sumir yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang semalam mengesankan cukup meyakinkan publik. Nah ini saya kira harus diluruskan dan kalau ada baiknya daripada publik tersesat itu diuji di forum kampus sesuai kompetensi masing-masing bidang yang dibicarakan. Kalau kita bicara pertanian, impor tentu yang terkait dengan itu. Lalu bicara infrastruktur bisa diuji juga semuanya supaya masyarakat nggak tersesat. Saya kasihan masyarakat melihat debat kemarin hanya melihat tampilan di permukaan. Tetapi kedalaman debat itu kalau masyarakat awam kan tidak paham itu ya. Kedalaman debat itu nggak sampai
bisa dalam Bukannya itu harusnya yang menjadi tugas Prabowo untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh Jokowi, prestasi-prestasinya. Itu yang menjadi kritik kami. Ya, kami ada satu grup WhatsApp juga di dalam, kritik kami kenapa tidak keluar itu gitu. Itu kami pertanyakan. Mungkin nanti pada rapat internal kami juga akan dijawab itu ya. Apakah problem waktu atau problem yang lain secara psikologis dan sebagainya, kita nggak tahu. Tetapi banyak hal-hal. Sebagai contoh begini juga. Ada pertanyaan kritis yang bagus menurut saya ya. Ini kalau saya yang berdebat, andai saya berdebat itu, Pak Yusuf Kalla sebagai wakilnya Pak Jokowi itu pernah mempertanyakan 500 km LRT itu biaya yang sangat-sangat mahal, lebih dari 2 kali biaya normal ya. Andai itu disampaikan oleh Pak Prabowo kan itu bagus sekali ya. Artinya orang dari dalam pemerintahan, pembantu utamanya, wakilnya sendiri mengkritisi itu, ada apa gitu? Yang benar siapa? Datanya Pak Yusuf Kalla atau data pembantu-pembantu yang lain, menteri-menterinya. Tetapi apa yang disampaikan di Pak Yusuf Kalla setelah kami mengadakan pengkajian, memang terlalu mahal pembangunan LRT di Indonesia itu. Ya, 1 kilometer sampai 500 miliar kalau nggak salah ya. Kang Didi, ini sebetulnya permasalahannya menarik. Tapi sekali lagi begini, sekali lagi kami bukan tipe yang ABS ya pada Demokrat di dalam ini. Jadi kami nggak mau seperti sebagian kawan-kawan TKN yang militansinya berlebihan, tapi rakyat tersesat buat apa gitu. Anda menuduh TKN itu militansinya berlebihan? Ya, saya lihat agak berlebihan dalam membela ini. Kalau kita bicara kepentingan rakyat, ya kita bicara berdasarkan data kebenaran yang sahih lah ya. Ya kalau ada kekeliruan, tapi soal data Prabowo gitu, bagaimana? Kenapa tidak? Bukannya data Prabowo juga banyak dipertanyakan sebetulnya? Yang mana coba? Tadi malam yang mana coba? Misalkan soal pertama dari awal dia ngomongin soal catatan dari World Bank ada 3 hal, misalkan pangan, energi dan segala macam, tapi datanya tidak ditunjukkan. Saya kira apa yang disampaikan beliau yang salahnya di mana? Saya kira ya, mungkin kalau tidak ditunjukkan itu tidak karena waktu juga ya. Saya kira kita sudah kaji soal data World Bank itu apa adanya begitu ya. Artinya gini, ketika dia mengatakan soal pangan, gini, yang soal real energi. Yang real apa? Yang realnya mana? Bukan soal kelirunya, justru masih sumir juga menyebutkan. Saya tidak bilang soal sumir, tapi soal datanya itu, misalkan soal kebutuhan pangan. Berapa banyak sih sebetulnya? Berapa banyak yang harus diproduksi sama oleh negeri ini, terus berapa banyak petani, lahan dan segala macam. Soal energinya juga. Ini kita kekurangan energi berapa banyak, apa yang harus dilakukan untuk memenuhi energi itu yang tidak disampaikan sebetulnya. Nah, ini ya memang harusnya dielaborasi lebih jauh. Oleh karenanya kan kami ada tim yang melapis ya, tim jubir BPN, tim juru debat itu sebagai contoh impor beras tadi. Itu kan keliru sekali ya yang disampaikan Pak Jokowi itu. Padahal itu maksudnya produksi dan impor yang harusnya dikemukakan ya, mencapai 43 juta ton itu produksi dan impor gitu loh. Sehingga kita surplus beras. Ini bisa diuji, sangat-sangat bisa diuji dan bisa dirasakan dengan kita turun ke publik. Ketika melihat stabilitas harga yang rusak karena impor yang berlebihan. Ya, baik. Itu banyak lagi pertanyaan kritis yang nggak disampaikan oleh Pak Prabowo juga, itu yang kita sayangkan. Misalnya kenapa antara menteri yang terkait tidak pernah terjadi di masa lalu ya, di era 10 tahun Pak SBY. Bagaimana mati-matian Menteri Perdagangan menyatakan kita harus impor, sementara Bulog mengatakan gudang-gudang penuh beras. Dan saya keliling ke masyarakat, saya ingin uji, ternyata ya benar. Masyarakat itu sangat terganggu dan karena rusaknya harga komoditi beras itu gitu loh. Jadi kami di sini ya siap mengelaborasi lebih jauh ya. Ini menarik sebetulnya Kang Didi. Ini justru Kang Didi dan tim yang di bawah, mungkin maaf kalau saya sebut di bawah, misalkan tim-tim ini mengelaborasi begitu banyak informasi, tapi itu tidak muncul pada saat debat Pilpres. Itu sebetulnya yang menjadi permasalahan. Karena tidak muncul itu kan perlu diluruskan lagi ke publik begitu, supaya jangan tersesat publik. Itu kan artinya ya nggak ada yang sempurna juga debat. Tapi kemarin kalau 1-2 data keliru masih bisa saya maklumi ya. Pak Prabowo juga di debat pertama pernah ada kekeliruan ini. Tapi ini kalau terlalu banyak yang keliru yang disampaikan 01 Pak Jokowi, ini yang
saya kasihan publik yang akhirnya tersesat dan menganggap itu suatu kebenaran. Oke. Oleh karenanya gini juga, supaya ini saya tentu harus posisi yang tidak ingin memojokkan 01 juga. Kita uji lagi deh di forum intelektual yang lebih berkompeten di kampus. Setuju. Ya. Bahwa ini lebih menarik saya kira. Setuju. Saya kira memang setiap informasi yang disampaikan oleh capres maupun cawapresnya ini memang harus bisa diuji nantinya. Kang Didi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Terima Pagi kasih. hari. Selamat pagi ya. Ya, kita jeda sebentar pemirsa, kita akan sambung dialog kita usai jeda.